warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Oktaviani Sanjaya, biasa dipanggil Ibu Dea, dari SMPN 1 Atap 5 Hanau. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, saya akan melaksanakan rangkaian proses supervisi akademik dalam pembelajaran dengan paradigma berpikir coaching dan akan melaksanakan refleksi terhadap proses pembelajaran tersebut. Dan pada saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Siti Komariah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ibu mungkin bisa perkenalan dulu Bu ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah, saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 1 Atap 5 Hanau. Baik, terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Kita sekarang akan mengadakan percakapan pro-observasi ya Bu ya. Percakapan pro-observasi ini adalah percakapan sebelum saya melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Oke, baik. Jadi tujuan diadakannya supervisi akademik itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Dan mengapa kita sekarang melakukan percakapan pro-observasi ini, tujuannya adalah agar nanti pada saat proses pembelajaran Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya Bu ya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu akan ada proses supervisi ini? Yang pertama, saya sangat senang ya Bu, karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki saya sebagai guru. Baik ya. Alhamdulillah kalau misalkan Ibu senang ya Bu ya. Baik, dalam percakapan pro-observasi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama terkait dengan materi pembelajaran. Nah, nanti Ibu akan mengajar materi apa dan di kelas berapa Bu? Materi yang akan saya ajarkan tentang teks prosedur di kelas 9 Bu. Oke, baik. Jadi tentang teks prosedur di kelas 9 ya Bu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu, bagaimana tujuan pembelajaran Ibu? Jadi berdasarkan RPP yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyusun urutan langkah membuat teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan kata atau kalimat saran yang terdapat pada urutan langkah teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memperagakan cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi tujuan pembelajarannya Bu. Baik, dan kira-kira dalam proses supervisi ini ada tidak area yang ingin Ibu kembangkan? Hal apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses supervisi ini Bu? Baik untuk murid maupun untuk Ibu sendiri. Untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Oke, baik. Jadi itu beberapa area pengembangan yang Ibu sampaikan ya. Nah, sekarang dari beberapa area pengembangan tadi, kira-kira ada tidak Bu yang secara spesifik yang Ibu ingin saya amati? Begitu. Saya rasa yang ingin diamati secara spesifik adalah terkait keaktifan siswa. Saya ingin meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, baik saat diskusi kelompok maupun saat presentasi Bu. Oke, baik. Jadi yang spesifik yang ingin dikembangkan, yang ingin dilihat adalah keaktifan siswanya ya Bu ya, pada saat presentasi maupun pada diskusi. Oke, sekarang bagaimana dengan strategi persiapan Ibu? Bagaimana model pembelajaran dan metode pembelajaran Ibu? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran dengan metode tanya jawab dan diskusi dan model berbasis masalah atau PBL ya Bu. Oke, baik. Jadi model PBL dan metode diskusi dan tanya jawab. Ya, baik. Oke. Kemudian untuk medianya Bu, kira-kira media pembelajaran apa Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran buku teks, LKPD, video pembelajaran, laptop, LCD proyektor, HP, dan aplikasi Capcut. Oke, lengkap sekali ya Bu ya. Iya. Baik,
Kemudian untuk rencana pelaksananya nih Bu, kira-kira kapan Ibu siap dilaksanakan kegiatan ini Bu? Saya ada jadwal di hari Rabu di jam pertama dan kedua, Bu. Oke baik, jadi hari Rabu jam pertama dan kedua ya Bu ya. Oke, nah terakhir nih Bu, kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan dari proses observasi ini Bu? Harapan saya, Bu, pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa memahami apa materi yang saya sampaikan dengan baik. Oke, baik ya. Ya, saya juga mengharapkan seperti itu Bu ya Bu ya. Semoga nanti pembelajaran di dalam kelas lancar, kemudian siswa aktif mengikuti kegiatan seperti yang Ibu sampaikan tadi dan prosesnya berjalan dengan lancar semuanya ya. Oke, baik Bu. Saya rasa cukup sekian percakapan praobservasi kita kali ini ya Bu ya. Nanti pada hari Rabu tadi ya jam ke-1 dan ke-2 saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi dan mencatat hal-hal yang terkait dengan jalannya proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Oke, dan nanti setelah observasi di kelas Bu, kita akan ada pertemuan lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi, dan itu akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Bapak Agung Basuki. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama, Bu. Oke, baik, itu tadi percakapan praobservasi kami, dan sampai jumpa di kelas dalam kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, mari kita membaca doa. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua. Hadir. Masih semangat? Semangat. Semangat ya, karena ini baru jam pertama ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur, di mana kita akan menyimpulkan isi teks prosedur. Kemarin kalian sudah belajar kan, pertemuannya kemarin sudah belajar isi teks prosedur, dan terus juga dibagi jadi beberapa kelompok. Ada berapa kelompok kemarin? 2. Kelompok. Dan kalian sudah juga mempraktekkan bikin apa kemarin? Simbol sama perkedel ya. Ibu akan memaparkan sedikit tentang teks prosedur. Yang pertama itu pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, di kelompok yang kemarin masih ada kelompok tentang sama kelompok Sikom ya. Kalian kemarin sudah praktek dan sudah ibu suruh unduh aplikasi Capcut ya. Tolong dibuka HP-nya. Tugasnya foto-foto kalian yang kemarin, dari kalian membeli bahan-bahannya sampai membikinnya dan menyajikannya, tolong diedit di aplikasi Capcut ya. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan berangkat 3 orang, Lili, Fauzan, dan Fanya. Ini hasilnya.
ulang ya. Isi dari tugas teks prosedurnya membuat apa? Perkedel kentang. Nah, selanjutnya giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Rantia Diani. Sebelah kiri saya Sisi Lestari dan sebelah kiri Sisi Muhammad Farhansyah. Dan ini hasil video kami. Ya, ini hasil dari kelompok 2 ya. Kalian tadi membuat teks prosedur ya. Cara-caranya sudah paham. Nanti kalau misalkan ada tugas lagi berikutnya tentang teks prosedur, itu sudah paham ya masing-masing kelompok. Ya. Pak Ibu juga harus paham ya. Karena kalian sudah paham ya, jadi Ibu ahli pertemuan kita pada hari ini Ibu. Sebelum Ibu akhiri, tolong pimpin doa ketua kelas. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Doa selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bisa menambah ilmu kalian ya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi buat dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini bertemu lagi kita dalam percakapan pasca observasi yang sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi di dalam kelas ya. Baik dengan saya Ria Octaviani Sanjaya, kemudian rekan sejawat saya Ibu Siti Komariah, guru bahasa Indonesia, dan pengajar praktik saya Bapak Agung Basuki. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir dan Ibu Komariah juga. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana diketahui kita kemarin sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas pada hari Rabu Minggu yang lalu ya, selama 2 jam pembelajaran di kelas 9 dengan kemarin materinya itu prosedur ya, prosedur teks ya. Baik, sebelumnya saya ingin tanya gimana perasaan Ibu ketika kegiatan observasi kemarin, Bu? Perasaan saya karena belum terbiasa, jadi mungkin ada rasa gugup juga pertama dan merasa kurang leluasa karena di observasi. Tetapi alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya, saya juga kemarin melihat ya lumayan lah, alhamdulillah pembelajaran kemarin berjalan sampai akhir ya dengan lancar. Nah, bagaimana menurut Ibu menilai kemarin kegiatan Ibu, performa Ibu sendiri? Kalau saya menilai kemarin saya mengajar itu, saya masih banyak belajar ya tentang cara meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Karena kemarin masih ada beberapa siswa yang
kurang aktif, meski beberapa siswa sebagian ya pembelajaran bisa mengikuti dengan baik. Berarti ibu fokusnya kemarin ada siswa yang kurang aktif ya. Ya. Oke baik. Kenapa ibu menilai seperti itu Bu, kira-kira? Dilihat dari apa gitu kemarin di prosesnya? Dari mereka diskusi itu, Hmm. nah jadi ada yang siswa yang kurang mengikuti karena mungkin entah dia itu nggak enak sama temannya yang satu kelompok mungkin. Oke baik. Berarti dari situ ya Bu ya. Oke baik. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil saya kemarin ya Bu ya. Menurut catatan saya kemarin selama proses pembelajaran. Betul ya Bu, kegiatan pembelajaran Ibu sudah baik sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin. Yang mana tujuan Ibu kemarin di sini saya catat ada peserta didik mampu menyusun urutan langkah membuat teks prosedur, kemudian peserta didik mampu menunjukkan kata atau kalimat saran yang terdapat dalam urutan langkah teks prosedur, kemudian peserta didik mampu memperagakan cara membuat atau melakukan suatu pekerjaan. Nah itu sudah terlihat semuanya sudah ada ya Bu. Kemudian dari area pengembangan yang Ibu inginkan juga yang ada 3 kemarin, tapi fokusnya Ibu ke meningkatkan keaktifan siswa. Itu sebenarnya sudah terlihat menurut saya karena Ibu sudah menggunakan strategi berkelompok dan aplikasi kemarin ya, ada aplikasi CapCut ya itu. Nah kemudian memang tapi dilihat dari kemarin itu ya namanya anak-anak ya, ada aja yang tidak mau ikut berpartisipasi gitu kan, saling dorong-dorongan waktu pas presentasi kemarin kan, masih kamu aja kayak gitu. Nah itu mungkin itu saja catatannya. Kemudian pembelajaran sudah sesuai sih menurut saya. Tadi metode juga sudah berjalan sesuai model pembelajarannya. PBL kemarin sudah sampai akhir. Baik, itu aja Bu catatan saya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang umpan balik saya? Terima kasih atas umpan balik ini. Menurut saya seharusnya kemarin pembelajaran bisa lebih maksimal. Tetapi mungkin karena saya gugup karena tidak biasa diobservasi tadi ya, sepertinya saya perlu menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran saya. Lebih eksplor ke media pembelajarannya ya Bu ya, supaya memacu siswa untuk lebih aktif lagi. Oke. Menurut Ibu kendala Ibu kemarin waktu mengajar itu apa Bu? Kendala saya itu siswa yang tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya, itu salah satunya. Dan juga ada siswa yang terlihat kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran. Siswa kurang bekerja sama kurang antusias ya Bu. Ya. Saya tambahkan di sini. Oke, itu kendalanya tadi. Nah, menurut Ibu dari kendala yang siswa kurang antusias dengan siswa yang tidak mau bekerja sama itu Bu, menurut Ibu solusinya gimana ya? Rencana tindak lanjut Ibu kira-kira supaya anaknya tadi mau bekerja sama, kemudian lebih antusias lagi gitu. Menurut Ibu gimana? Yang pertama mungkin dari perombakan kelompok ya, mungkin mereka kurang Karena tadi nggak nyaman tadi nyaman. dengan kelompoknya. Jadi itu pertama pasti perombakan kelompok. Terus yang kedua mungkin siswa yang kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran tadi bisa saya akan mencoba mencari referensi tentang strategi pembelajaran, model pembelajarannya mungkin. Oke baik, jadi fokusnya tadi 2 ya, yang kurang aktif di kelompok tadi mencoba untuk perombakan kelompok lagi supaya biar mereka nyaman gitu, coba ya. Kemudian yang kedua untuk antusiasnya Ibu ingin mencari referensi lagi tentang metode atau strategi atau media pembelajarannya. Oke baik, untuk melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu, kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan hal itu gitu, dan kapan kira-kira waktunya Ibu mau melaksanakan itu? Yang pertama mungkin minta bantuan kepala sekolah ya, kepala sekolah,
bagus. Terus yang kedua mungkin dengan budaya juga, dan menanyakan ke guru-guru bahasa Indonesia yang lain juga. Kalau rencana buat itunya kontennya tuh mungkin ini setelah selesai kegiatan 17 Agustus. Kami kan masih Iya, dalam makanya kegiatan kita 17 masih Agustus ya. belum ada beberapa lagi Iya. nanti ya, belum juga pembagian hadiah ya. Baik. Oke, itu tadi menurut Ibu yang bisa membantu Ibu ya nanti. Semoga nanti kita bisa kolaborasi ya Bu ya, bekerja sama untuk ya, saya juga sama, tujuan saya meningkatkan keaktifan siswa kayak gitu. Nanti semoga kita bisa kolaborasi menemukan strategi yang bagus kayak gitu untuk meningkatkan siswa di dalam keaktifan siswa di dalam kelas. Baik, itu saya rasa itu saja sih untuk percakapan pasca observasi kita ya Bu ya. Dari proses kemarin Bu, dari proses dari awal kita percakapan pra, kemudian observasi dan pasca. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan mungkin karena ini ya, mungkin perlu cukup waktu yang matang maksudnya buat mempersiapkan pembelajaran. Kemarin itu masih agak kurang prosesnya. Terburu-buru ya, kemarin kan saya bilang mau observasi gitu, Ibu tiba-tiba apa nih gitu ya. Tapi terima kasih Bu kemarin, terima kasih sekali kerjasamanya Ibu mau diajak sama saya untuk kegiatan ini, saya apresiasi sekali. Baik, itu saja percakapan kita. Sekarang saya persilakan Bapak Agung Basuki untuk memberikan umpan balik. Terima kasih Bu Dea dan Bu Siti Komaria. Ini tadi saya hanya mengomentari strategi Bu Dea untuk meng-coach Bu Siti ya. Ini sudah bagus, alur jelas ya, alurnya jelas sudah digiring. Ini Bu Siti tadi mau meningkatkan antusias dari dua anak ya, dua kasus ya, bukan dua kasus tentang tidak mau berbagi kelompok sama tidak kurang antusias ya, kurang antusias. Sudah bagus di ini, terus jawaban Bu ini dikejar sampai 2-3 kali pertanyaan, akhirnya kan mencari referensi, dikejar lagi referensi terdekat. Ini bagus, mungkin ini keterampilan bisa ditingkatkan nanti Bu Dea ini karena sudah diajari tentang SP, mindfulness, nah nanti bisa dikejar ke sana. Jadi tidak melulu kita harus terfokus ke model pembelajaran. Ini secara umum bagus sudah. Oke. Ini selamat untuk Bu Ria ya, dan Bu Siti Komaria untuk selalu, semoga terus bisa berinovasi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Agung Basuki atas umpan baliknya. Baik, terima kasih juga Ibu Siti Komaria atas kerjasamanya selama ini. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.